Bagaimana? Pemirusnya aktif awalan. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Masya Allah hari ini pelajaran 15 ya. Ini sudah separuh lebih nih, Masya Allah. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Ya, semoga di dars yang udah kita lalui ya, 14 dars tentunya. Semoga bisa kita pahami dengan baik ya. Kalau nggak ada yang nggak paham, silakan bertanya. Yang Nabda. yang nggak paham di nahwu, Ustazah. Sebenarnya, nah itu sudah kalau udah tahu kuncinya ya, udah punya kuncinya itu insya Allah mudah. Yang pertama aktif di kelas, hadir. Ya kalau misalnya nggak hadir ada uzur, dengerin rekamannya. Misalnya belum paham, bertanya. Insya Allah mudah. Ya, adapun nanti kayak kita praktek kemarin, misalnya mempraktekkan kaidah-kaidah yang udah kita pelajari nih di dalam Al-Quran. Nah, itu karena ya memang harus memperbanyak praktek supaya apa kaidah yang udah kita pelajari itu nggak hilang. Jadi kalau Umat misalnya itu nahwu itu berapa berapa bulan sudah, Setahun lebih ya kayaknya. Oh, setahun lebih sudah. Udah ya kayaknya. Bentar. Masya Allah itu dan umatnya udah pada banyak yang paham itu, Masya Allah loh, cepet progresnya ya. Ada yang butuh bertahun-tahun baru memahami perbedaan isim sama fiil. Masya Allah. Bismillah ta'ala, Masya Allah. Barakallahu fikun. Semoga istiqomah dan Allah berikan Setahun sebaik-baik lebih, pemahaman. Ustazah. Setahun lebih. Hmm. Masya Allah. Harusnya udah katam ya. Itu kan judulnya praktis 40 jam, ya kan? Setahun 3 bulan. Enggak. Masya Allah, Enggak, Masya maaf. Allah. Ya Setahun karena 6 bulan. Setahun 6 bulan, Ustazah Afwan. karena Setahun kan kita karena kan kita kemarin udah sampai jauh, habis itu murojaah lagi yang kan dari murojaah lagi. Ya, kalau nah, yang di sana nggak pernah murojaah saya lihat tuh. Makanya hampir sama kita. ya itu soalnya yang dia apa hari apa itu? Kamis ya? Di hari Rabu, Rabu enggak. Kamis itu ya karena ditanya udah paham, diem gitu kan. Apa yang belum paham juga diem, berarti udah paham ini. Nanti saya coba masuk saja. Masya Soalnya sama-sama Allah. itu harus saya tanya gitu. Kalau saya tanya baru mereka ngomong gitu. Iya, Aduh, nggak apa-apa sebenarnya kan makanya itu. Masya Allah. iya, ini akhir-akhir ini waktunya ini Ustazah nggak belum belum nyelinap. Harus Masya nyelinap. ya Barakallah. Barakallah. Ya tolong di ini ya. Jadi kita itu kayak misalnya udah selesai kitabnya tuh nggak cuman selesai kitab tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Maunya selesai kitab juga kita paham apa yang udah kita Saya pelajari. udah bilangin Walaupun juga sih istilahnya untuk beli apa Al-Quran perkata gitu itu membantu banget gitu. Saya udah bilang walaupun nggak semua nggak 100% kita pahami pelajarannya misalnya kaidah-kaidahnya tapi paling nggak ya separohnya lah ya seperti itu. Jadi benar-benar nggak kosong begitu keluar itu misalnya apa aja isi murab ya udah nggak perlu lagi buka tabel gitu ya. Apalagi apa aja perubahannya udah nggak lagi buka tabel langsung termaktub gitu. Makanya setiap kali kaidah kita praktek, kaidah praktek. Kalau Ana dulu belajar itu nggak, maksudnya jarang loh prakteknya itu seperti itu tuh. Ustazah pinter. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, sama-sama kita itu semuanya pembelajar. Eh, Semoga kita kita mulai. ketularan Ajib. pinternya ya sahabat semua ya. Belum Sama. ngomong terus. Ya, Amin. ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, di sini ajib. Jawablah. Jaba, ajaba, yujibu. Ya, di sini fi'il apa? Fi'il amr ya, kata perintah. Makanya dia sukun.
Ya, makanya dia sukun. Untuk mempermudah kita, sukun itu merupakan salah satu ciri dari fi'il. Kalau isim, dia abadan. Tidak pernah sukun harokatnya atau tanda bacanya. Ya, sukun hanya terjadi pada fi'il. Kemudian di sini, an. Ini huruf jar juga ya. Huruf jar, an. Karena di sini berjumpa dengan hamzah wasol, berarti kan nggak bisa dibaca. Maka di sini huruf jarnya diharokati kasroh. Anil, bukan anul, bukan anal, tapi anil, as ilati. As ilati, ini jamak taksir. Ya, jamak taksir. As ilati. Pertanyaan. Mufradnya apa as ilati, ada yang tahu? Soal. Soal, iya. Mm-mm. Soal. Alun. Al-atiyati. Ya, ini juga al-atiyat di bawah ini. Nah, di sini berarti pertanyaannya itu merujuk pada teks yang udah kita baca pekan lalu ya. Nah, tafadhol. Tafadholi, siapa yang baca pertama? Ana. Umi Yuyun. Umi Yuyun, silakan. Man antuna. Ya, Eh, kalau baca teks itu nggak perlu dikasih hukum-hukum tajwidnya ya. Man antuna. bener ya? Man antuna. Siapa Anda? Man antuna. Ya, Antuna. banyak ya. Siapa kalian wanita, para wanita? Siapa? Siapa kalian para wanita? Mm-mm. Siapa Om? Ini ada Hmm. jawabannya. Jawabannya kan di situ, iya, paling bawah. Hmm. Paling bawah bukan saja. Ini nahnu banatus syaikhi Abbasin. Oh, bukannya Nahnu Fima. Oh iya, iya, betul. Siapa kalian? Nah, gitu. Siapa kalian? Oh, kami adalah putri-putrinya Syekh Abbas. Begitu. Bingung yang mana Umi Yuyun? Ini ada man antuna. Iya, nggak, belum nyambung ke teks yang kemarin. Belum nyambung, Masya Allah. Iya, kum. Bangun. Mana tuh? Nah, itu ya jawabannya ya. Ini jawaban nomor satu. Lanjut Ya, berikutnya. Mi, Saya yo, Ustazah, oh, Aina Mihat. Iya. ummukunna, di Hmm. mana ummu kalian ya Ustazah? Iya, ibunya. Eh, Firyad. Hia, kasih Oh, domirnya. oh Hia. iya. Pakai sesuai kalimat nggak? Hiyal ana Ya, Bu. firyad. Oh iya, Iya, kita kan rujuk ke teks ini ya. Nah, iya Ustazah. mm-mm. Jawaban nomor dua ya. Hial ana firyab. Nah, talis. Pertanyaan nomor tiga. Berikutnya. Aina baik tukunna Nah, kunna fi eh, fi mana? jadi baik tukunna jadi di rumahnya ya, di rumahnya Di mana rumahnya gitu? di Riyadh. Hmm? Ada jawaban yang lain? Bentar. Baituhunna, Baituhun bait baitukunna kan sudah baitukunna sudah baituhunna. eh, hmm, kapan Ada nggak di sini? nggak Ada sih, cuma dilihat doang. ada Ustazah di sini, di mana rumah mereka gitu kan, mereka perempuan kan, berarti iya
Sama Ya, gitu. kalau melihat ibunya di Riyadh berarti mungkin ini ya Baituhunna fi Riyadh. Bisa juga sih Bisa seperti gitu. itu. Mm-mm. Baitukunna firdiyah. Bukan. Tapi ini di sini ada zahabat qabla usbu'in. Berarti bukan. Bentar, mana ya? Aku nggak ada ya di sini. Minggu lalu. Siapa yang pergi bersamanya? Boleh misalnya korib minal madrasati juga boleh. Baituhunna koribun minal madrasati. Hmm. Boleh kayak gitu ya, karena nggak ada di sini. Baituna gitu. Baituhunna Baituhunna mereka. fi Mm-mm. Koribun minal madrasati. qoribun minal madrasati. Fee-nya nggak usah. Nah, Berarti nggak baik. sampai nggak sama nggak apa-apa gitu ya saya di sini ya. Dari kata-kata sendiri Iya. gitu. Mm-mm. Karena nggak ada ya di teksnya. Nah, ada jawaban yang lain? Baitukunna fi Bukan hunna. Baituhunna. Mereka. baituna. Rumah mereka gitu. Rumah mereka di Ma'a di samping. Sebentar, Umahat, sebentar. Hmm? Rumah di mana rumah kalian? Baituna berarti. Baituna. Baitun. Baituna panjang ya. Baituna. Baituna fi Mm-mm. Riyadh. Rumah kami, misalnya Baituna koribun minal apa namanya madrasati bisa. Habis itu Baituna amamal masjidi. Baituna amamal mustashfa bisa. Oh, samping masjid atau di samping rumah sakit kita saja. Heeh. Amama. Jadi kalau misalnya kuna berarti jawabannya Baituna ya. Baituna amama masjid gitu. Boleh amamal masjidi. Amama Baituna koribun minal madrasati. Rumah kami dekat dengan mas, sekolah. sekolah. Nah, Amama itu ya urut baik. jari saja. Mama keterangan nah. Keterangan. Amama keterangan tempat ya. Jadi kata setelahnya menjadi majrur dzorof. Keterangan tempat. Amama. Amama. Lanjut. Nomor Robian. Yang apa HP Ana ya? Kok suaranya kecil-kecil semua ya pada hari ini? Suara saja besar, suara yang lain besar saja. Oh ya, ini tadi kok sebentar kecil sekali. Lanjut. Bentar. Oh. Itu usahanya di apa di itu apa usahanya mic-nya di audionya di Oh audio iya ya, ntar ya sebentar. Volume dibesar. bukan itu bukan. Jadi apa Coba dimatikan dulu. berikutnya siapa? Udah saja. Umi Eli. Suara Ana hilang ya? Umi Ada. Nurul, Umi Nurul ada nggak? Umi Nurul. Ada, ada. Oh nggak ada suaranya malah Umahat. Ada. Ada. Ntar tes ada suara Ana. Ada. Ada. Oh tadi ya, bener. Oh, jelas ya ya. Jelas Sekarang tadi banget. nggak ada suaranya Umahat. Iya. Saya nomor berapa? Umi Sada? Nurul. Ya, nomor Umi berapa? Nurul 4. Umi Nurul nomor 4. Iya. Ya, nomor 4. 4 berarti yang dari sini. Aina ahwakun. Ya. Aku Aku. kunna. Oh, ya. Aina aku kunna. Naam. Di mana paman kalian? Aku saudara laki-laki kalian. Oh, ya. Di mana saudara laki-laki kalian? Nah, aku di mana tadi? Aku di Riyadh ya? Kan? Nah, akuna ya berarti akunanya di mana di Riyadh. Akuna fi Riyadh ya nganterin mamanya, nganterin uminya. Iya.
Lanjut berikutnya nomor 5. Umi Umi siapa? Umi. Eli. Naam Ustazah. Ana Iya. mohon dukungannya Ustazah. Mana tadi? Nomor 5. Mm-mm. Tadi mana ya, So? Aina mudarisa. Ain Aina. Mm-mm. Ya ini sudah. Aina Aina. mudarisati kunna. Ya sudah. Madrasatu Madrasah. kunna. Sekolah, bukan guru ya. Oh, Madrasatu kunna. madrasati kunna. Aina Mm-mm. madrasatu kunna. Nah, gimana sekolahnya? Di mana Tadi. sekolah kalian ya sudah. Mm-mm. Atau di mana kalian bersekolah? Ya, seperti itu. Oh, di Nahnu. mana kalian di sekolah? No, Al, al- ilal madras Nahnu fil oh, nah, madrasatil mutawasitoti. Ini fil jawabannya ini ya. fil madrasatil mutawasitoh. Coba diulang lagi. Nahnu Nahnu fil madrasah madrasati. madrasatil mutawasitoh. Iya, nah. Dan saja disebutkan. Amin. Bayakum. Lanjut. Sadisan. Nomor 6. Am. Dhahabtunna ilal madrasatil yaumi. Naam, dhahabna waraja'na. Ya, naam zahabna wa roja'na. Panjang ya nanya. Ustazah Santi Barakallahu Fiik. Ya, jadi kalau untuk yang tamrin yang pertama ini merujuk ke teks di atas. Adapun yang kayak tadi ditanyakan di mana rumahnya itu karena nggak ada, maka kita bisa berkreasi sendiri seperti itu. Lanjut berikutnya afin. Afan. Anifil mubtada'a fi kulli min suara angsa. Minal jumalail atiyati. Rubahlah atau jadikanlah mu'anats di mubtada ya di setiap kalimat di bawah ini. Jadi perintahnya itu mengubah mubtada yang awalnya mubtadanya berupa muzakkar dirubah menjadi mu'annas. Ini contohnya misalun antum tullabun antum tullabun. Antum tullabun. Di mana ini mubtada'nya? Mana khobarnya? Coba siapa berikutnya tadi Umi? Umi Yayan sekarang. Umi Yayan? Umi Yayan. Mana mubtada, mana khobarnya Umi? Antum tullabun. Antum tulabun khobar. Yang mana mubtada'nya? Antum Antum. Hamzanya? tulabun khobarnya. Hamzanya apa? Hamzanya gimana Ustazah? Ini kan hamzanya ada 2. Antum. Antum tullabun. Berarti hamzanya di sini adalah huruf istifham ya, huruf istifham. Atau kata tanya. Mubtada'nya antum, khobarnya adalah tullabun. Nah, sekarang di sini ya, gimana Umi? Oh, ada yang kebuka mic-nya. Ya. Jadi di sini mubtada'nya awalnya muzakkar dirubah ke muannas. Adapun khobarnya berarti kita harus ingat qaidah atau susunan atau ya qaidah ya. Qaidah mubtada khobar.
Jika mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Jika mubtada'nya itu muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Nah, di sini berarti jika mubtada'nya itu dari jamak muzakkar salim, maka khobarnya juga harus jamak muzakkar salim atau menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Misalnya di sini nggak ada jamak muzakkar salimnya, tapi adanya jamak taksir. Nah, maka menyesuaikan ya. Tullabun. Berarti pakai jamak taksir, bukan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim kan thalibuna ya, itu jarang ya. Yang sering orang Arab ucapkan itu pakai jamak taksir. Tullabun. Wallahu a'lam. Kalau jamak taksir sini berarti dia bersifat simai. Kemudian dirubah ke dalam mu'annas. Maka di sini yang berubah mubtada dan juga khobarnya. Antum jamaknya untuk mu'annas apa? Antunna. Antum Tullabun jamak untuk mu'annasnya apa? Tholibatun ya. Jadi kalau jamak mu'annas tinggal menambahkan rumusnya apa umahat? Apa alif Umi Yayan? alif dan ta. Alif. Iya, Ta alif dan ta. maftuhah. Taknya di sini maftuhah apa marbutoh? Maftuhah kalau jamak Iya, muannas iya, salim. jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Terus gimana? Nomor 1 Mufrad, alif dan ta. Nah, ya silakan Umi dibaca. Aantum mudarisuna. Nah, nggak usah diikhfakan. Aantum. Aantum mudarisuna. Iya, Aantunna mudarisatun. ya antuna mudarisatun. Nah, tas. Diartikan? Kalian mudarisun. Kalian adalah guru. Antum, apakah kalian? Apakah kalian guru? Nah, Naam. Kamu adalah guru. kami. Enggak juga. Kami adalah Bukan. guru. Iya. Jadi nggak usah dijawab ya. Itunya Nggak ini usah. cuma dirubah saja. Oh iya. Kami juga guru Lanjut gitu ya. berikutnya. Apakah kalian guru perempuan itu? Pokoknya aja pertanyaannya nih, apakah kalian guru bis? Terus kemudian yang sebelahnya, apakah kalian guru yang ditujukan untuk mu'annas? Perempuan. Kalau dari sunnah berarti dia untuk Muzakkar. Jamak Iya. muzakkar sekali. Iya. Nah, Jazakallahu khairan saja. amin wa yakum. Lanjut berikutnya. Saya Sanian. Ustazah. Silakan Umi. Saya Ustazah. Aantum atoba atoba'ah Atiba'u. atib oh ya. Aantum atiba'u menjadi aantuna tobibatun. Ya, tobibatun. Oh, panjang ya Ustazah. Nah, Tobibatun. Nah, Antuna kamu murid. Kami adalah murid. Itu ya Ustazah. apakah kalian para dokter? Apakah Ya, kalau kalian murid para dokter? Tobibat. Tobibah. Jadi Kami adalah para dokter. bukan Umi. Jadi Tobibatun. begini, antara kalimat yang sebelah kanan ini dan kalimat yang sebelah kiri di sini itu artinya sama. Oh, tidak. Ya, Ustazah. Artinya Baik, sama. Ustazah. Yang membedakan itu jenisnya. Kalau sebelah kanan ini menunjukkan untuk muzakkar, kalau yang sebelah kiri menunjukkan mu'annas atau untuk perempuan. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, Tarisan. Mbak Yakum. Yang Enro. Ya. Antum ikhwatu Hamidin. Apakah kamu saudara laki-laki dari Hamid? Iya. Antuna. Ini ikhwatuna. Jadi ikhwatun. Ya saja. Akhwat. Berarti akhwat. Tuna. Hamidin. Ya, coba yang diulang lagi boleh?
Antum ikhwatu Hamidin. Apakah kamu saudara laki-laki dari Hamid? Jadi pertanyaannya jadi berubah jadi antuna ikhwatun akhwatun Hamidin. Akhwatu Hamidin. Nah, mumtaz. Ahsanti. Lanjut. Rabi'ah. Habis Eyang, Ana lagi ya? Balik lagi ke awal. Iya mungkin. Yang Masih ada nomor 9. yang nomor 9. Habis ya, Ana ya, balik lagi ya. A'antum muslimuna. Apakah Antum. Jangan diikhfakan Umi. Antum. Jelas. antum Ya, kalau muslim diikhfakan tuh kalau kita tajwid aja, belajar Quran. antum Antum. muslimun Ya, muslimuna. antunna muslimat Mm-mm. antunna muslimatun. Iya, naam. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Ya. Oh, masih ada lagi ternyata, Ahmad. Berikutnya, silakan. Sur. Saya Boleh Ustazah. A'antum a'mamu Mahmudin. A'mamu Amun bukan Ustazah? Tapi Iya, jamak. betul. Ya, berarti Jamaknya. a'antunna ammatun ya Ustazah. Naam. Mm-mm. Ammatun Mahmudin. Apakah Iya. kalian paman-paman Mahmud yang sebelahnya apakah kalian tante-tante? Kok tante? Ya benar tante Ustazah. Iya. Bibi. Iya, tante-tante. Konotasinya kalau tante-tante. Tante Apa aja. bibi ya? Iya. Masya Allah. Antuna. Matu ya berarti. Amatun. Coba dokter dibaca lagi yang antunanya. A'antunna ammatun. Nggak tahu aku ini kan jamak taksir ya harusnya mu'annas salim gitu Ustaz. Berarti Ini ammatun. kan amatun. Berarti Ammatun yang ini. Nah, jadi kan ini mu'anasnya ya. Nah, Ya. mufrad mu'anasnya. Kalau dianya muzakkar kan amun ya. Nah, maka kita lihatnya dari mana? Dari mufradnya dia mu'anas. Dari mufradnya dia mu'anas nih. Kalau begini berarti dia mudzakarnya ini mu'anasnya. Nah, berarti kita jamakkan. Maka dibuka taknya menjadi tak maftuha. Sebelum tak maftuha ada tak mabsutoh. Ya. Ammatun. Nah, begini. Amatu berarti tanpa Oh, tanpa tanwin. Mahmudin. Kenapa? Karena Iya, amin. karena idhofah sebagai Iya. mudhofnya, ya ini mudhof ilahnya Mahmudin. Naam. Lanjut. Saya Ustazah. Ya. Abnaul mudiri. Apakah kamu anak-anaknya kepala sekolah? Mm-mm. Antunna banatul mudiri. Ya, banatu mudiri. Naam. Lanjut. Nomor 4, Umi Nurul. Buka mic-nya dulu, Umi Nurul. Ya. Heeh. Nomor berapa Ustazah? 7. Iya, Umi. Antum aba'u tolabu. Tolabi apa tolabu ya Ustazah? Tulla. Dhamma, Umi. Tulla. Tulla bi.
tulabi ya. Iya. A'antunna, a'antunna, Antum. Coba Umi yang depan diulang lagi Umi. a'antum aba'ut tulabi. Antum aba'utul. Nah, terus dirubah jadi muannas gimana? A'antunna Mm-mm. aba'ut Hmm. tulabi. Abanya diganti jadi ibu-ibu. Abu, Gimana Umi? abu. Bukan. Kalau ini kan laki-laki, yang sebelah kanan nih mudzakkar, ya. Nah, sebelah kiri nih, ini khusus muannas. Oh ya ini antunna berarti Ah. Lawannya ayah itu apa? ibu. Ibu. Berarti umun ya kan? Nah, kalau umun itu dia mufrad atau jamak? Jamak. Apa ya saudara? Umun. Umun itu sama kayak abun, berarti mufrad ya. Mufrad ya. Nah, berarti mufrad. Nah, ini harus kita jadikan jamak karena antuna. Sama kayak ini, awalnya abau itu apa? Abun. Oh iya. Ya, ayah. Ya, Nah, ini juga sama, berarti di sini antuna mun. Ummahat. ummahat ya. Ummahat. Ummahatu karena jamak tadi. Karena kalau umun kan satu ya. Kecuali Ya, di ya. sini anti ummu. Nah, gitu. Kalau di sini antuna ummahatu tullabi. Ummahat tulabi. Antunna ummahat tulabi. Tullabi. Ya. Nah, seperti ini. Tullabi. Apakah kalian ibu-ibu dari para siswa? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi di sini ya, kita sebentar. Roja sebentar. Sebentar. Nah, kita lihat di sini kalimat yang di sebelah kanan ya, dari angka 1, dari nomor 1 sampai 7. Semuanya menunjukkan muzakkar ya. Mudarisuna, atiba'u, ikhwatu hamidin, muslimuna, a'mamu mahmudin, abna'ul mudiri, kemudian aba'ut tullabin. Nah, semuanya yang di kanan ini adalah bentuknya muzakkar. Maka perintahnya tadi apa? Disuruh merubah ke muannas ya. Pertama semuanya ini sama ya. Antum mubtada'nya sama. Berasal dari isim domir. Ya, berasal dari isim domir. Mubtada itu harus ma'rifah. Salah satu isim yang ma'rifah itu berasal dari isim domir. Ya, selain isim domir, isim yang ma'rifah itu ada isim yang dilekati oleh alif lam. Ada nama orang, nama tempat ya. Nama orang itu termasuk alam atau alam. Itu termasuk nama orang, nama tempat. Kemudian isim isyarah. Kemudian isim mausul. Ya, terus kemudian isim domir. Dan isim-isim yang disandi atau disandarkan kepada isim-isim yang udah kita sebutkan tadi. Nah, di sini antum itu dari isim domir, tapi untuk mudzakkar maka ketika dirubah untuk muannas, ya maka mubtadanya harus muannas karena memang yang diminta adalah muannas. Sehingga khobarnya juga harus muannas. Nah, di sini tidak cukup muannas saja, tapi di sini bentuknya adalah jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan perempuan atau muannas. Ya, antuna. Antuna mudarrisatun. Antuna mudarrisatun. Antuna tabibatun. Antuna akhwatu hamidin. Nah, kalau yang seperti ini yang dirubah itu mudhafnya saja ya, mudhaf ilaihnya tidak perlu. Antunna muslimatun. Antuna a'ammatu mahmudin. Antuna banatul mudiri. Antuna umahatut
tullabi ya. Jadi seperti ini kalau yang dia beridhofah berarti yang dirubah itu mudhofnya saja. Yang dirubah ke mu'annas bukan mudhofun ilaihnya. Begitu, Umahat. Ada yang mau ditanyakan atau bisa dipahami kah dari soal yang tamrin kedua ini? Bagaimana? Belum begitu paham, Ustazah. Belum paham Umi ya? Taib, anak ulang lagi ya. Ya. Jadi ini tadi kita itu di pelajaran 15 ini kita sudah sebenarnya mengenal mubtada khobar itu dari pelajaran pertama Umi. Jadi kayak misalnya ya, hadza misalnya tobibun ya. Sebentar, anak ini dulu. Ya, mubtada khobar ya. Ini hanya di jumlah ismiyah. Contohnya tadi ya. Hadza. Ada. Ada tobibun. Ya, kita perhatikan kata hadza tobibun. Hadza di sini merupakan mubtada'nya. Isim ma'rifah yang terletak di awal jumlah itu disebut mubtada. Isim mubtada'nya di sini berasal dari isim ma'rifah. Mubtada berasal dari isim isaroh ya, isim isaroh maksudnya, isim isaroh atau kata tunjuk. Nah, di sini bentuknya adalah mufrad. Maksudnya isim isarohnya ini dia bentuknya mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Hadza. Isim isaroh yang digunakan untuk menunjukkan suatu yang berakal dan tidak berakal digunakan untuk mudzakkar ya, digunakan untuk mudzakkar yakni mufrad. Kemudian tobibun, ya ini artikan ini adalah seorang dokter. Ini adalah seorang dokter. Tobibun ini namanya adalah khobar. Ya. Kaidah mubtada khobar itu harus sejenis, harus sama jenis, sama jumlah. Karena di sini mubtada'nya memakai jumlahnya mufrad satu hadza, maka khobarnya juga harus hadza tobibun. Kalau kita memakainya hadza tobibani, berarti salah karena tidak sama jumlahnya, tidak sama bilangannya. Jadi kalau yang di depan sini mufrad, maka yang di belakang ini juga harus mufrad. Sampai sini bisa dipahami Umi kaidah yang ini? Insya Allah bisa, Pak. Jadi itu kalau Ya. tadi yang hadza ini satu itu tunggal itu ya. Tabib itu tunggal. Mubtada dan Betul. Ya, jadi kita sebelum masuk yang jamak tadi sampai sini dulu, ini dulu pengertian ini bisa dipahami sahada tobibun. Jadi kalau misalnya kita pakainya hada atibau salah atau betul? Kira-kira. Atau atibau tadi kan jamak, banyak ya guru dokternya, tapi kita pakai isim isarohnya yang hada. Nah, misalnya begini. Hada atibau ya, atibau. Loh. Ada atibau. Nah, seperti ini. Ini betul atau salah, Umi? Ini artinya ini adalah para dokter, tapi kita kata tunjuknya kita menggunakan yang untuk jumlahnya satu. Sedangkan di sini atibau jumlahnya adalah banyak.
Kira-kira betul atau salah, Umi Nurul? Salah. Salah saja. Iya, salah. Kenapa salah? Haja Karena harusnya haja di itu hadanya untuk untuk tunggal. Hadanya untuk tunggal, tetapi di sini kok digunakan untuk menunjukkan yang banyak ya, Jamak. maka ini tidak betul salah. atau salah. Maka ketika seperti ini bentuknya, kita harus menggunakan apa? Haulai. Tadi haulai. Iya, haulai. Haulai atibbauna ini baru betul ya. Kalau dokternya itu yang ditunjuk satu berarti pakai hada. Kalau yang ditunjuk itu banyak memakai haulai. Ulai. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa insya Allah saja. Kalau bisa. Nah, yang tadi itu antum ya, antum ada hamzanya, ada pertanyaannya. Antum apa tadi itu? Atibau ya. Antum atibau. Apakah kalian para dokter? Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini hamzah yang depan ini dia terpisah. Dia sebuah huruf pertanyaan. Maka yang kita lihat di sininya antum. Antum ini adalah isim ma'rifah yang dia berasal dari domir. Ya, berasal dari domir. Maka antum ini menunjukkan untuk perempuan atau mu'annas kalau antum? Antum bisa mu'anas. Kalau antum berarti menunjukkan muzakkar. Mudakar ya. Ya, menunjukkan muzakkar. Kalau untuk mu'annasnya apa? Umahat, Umi semuanya. Antuna. Mu'annasnya Antuna. antuna. Iya, jadi kalau untuk kalian laki-laki itu antum. Kalau kalian perempuan berarti antuna. Kalian ini maknanya berarti yang kita ajak bicara tentunya ada di depan kita ya. Berarti domirnya domir apa? Mukhatab, lawan bicara. Nah, di sini antum atibau. Misalnya, anak ganti nih antumnya menjadi anta. Anta atibau. Betul salah? Salah harusnya. Salah. Bisa. Salah kenapa salah Umi? Atibaunya jamak saja. Antanya buat Antanya mufrad tunggal, muzakkar. mufrad. Iya, Domir mufrad. kenapa salah? Karena di sini yang ditunjuk, bukan ditunjuk khobarnya, ya itu bentuknya jamak. Jadi dan dia berakal, ya dan dia berakal. Maka salah kalau kita menggunakan anta, yang betul menggunakan antum. Kalau misalnya Ana menggunakan antuna atibau. Salah. Salah juga. Salah juga. Kenapa salah? Karena atibaunya kan jamak untuk muzakkar, mufrad harus jama jamak mudakar salim. Iya, berarti salah ya. Antuna Iya. atibau. Yang betul antum. Tiba. Tiba. Iya. Kan kita lihat untuk mubtada'nya bentuknya sudah betul jamak muzakkar. Antum. Nah, Betul apa atibau. salah antum? Jamak muzakkar. Domir jamak muzakkar. Betul apa salah umahat? Antum. Antum jama mudakar. Betul. Iya, betul. Jamak muzakkar. Atibau bentuknya jamak taksir berakal tapi untuk Berakal. muzakkar. Betul salah? Betul kan Iya, Ustazah. betul. Karena boleh kalau itu Jamak kan. taksir. Iya, kalau jamak taksirnya berakal, boleh pakainya jamak untuk muzakkar atau jamak untuk muannas. Yang nggak boleh itu kalau dia apa? Tidak berakal ya. Baik, antum atibau berarti sudah betul ya, antum atibau. Nah, sekarang kita ganti nih. Diganti ke bentuknya muannas. Misalnya, anak tulisnya begini. Antuna
Tobibat. Betul salah? Antuna, tobibat, Betul. Antuna. Betul Betul, Ustazah. Ustazah. Ini Betul, jamak muannas betul. salim. Mubtada Iya. khobarnya sama. Mumtaz itu ya alasannya. Umahat, kenapa kok bentuknya kok berbeda-beda? Alasannya seperti itu. Jadi, setiap jumlah ismiyah, jadi kalau kita ingat jumlah ismiyah itu, pasti kita harus ingat juga mubtada khobar. Ya, urutannya seperti itu. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Ya, ke kata kerja dan pelakunya. Nah, kalau di sini bentuknya berarti mubtada dan khobar isim. Berarti diawali dengan isim kalau ismiyah itu. Antuna tobibat. Nah, ini sudah betul karena sudah sama. Antara mubtada dan khobarnya sama-sama mu'annas yang pertama. Kemudian dari segi jumlah, dia sama-sama jamak ya. Seperti itu. Iya. Sampai sini Umi Nurul bisa dipahami tadi yang tanya Umi Nurul ya. Umi Nurul. Ya. Iya. Nah, kemudian misalnya kalau untuk mu'annas nih, tapi jumlah mu'annasnya satu orang saja. Coba Umi Nurul. Kamu adalah seorang dokter. Kira-kira kalimatnya bagaimana Umi jumlah ismiyahnya? Kamu, antum, Kamu adalah seorang dokter. Ini kamunya cuma satu orang saja. Bukan dua orang, bukan tiga orang. Cuma satu orang. Tapi perempuan. Kamu adalah seorang dokter perempuan. antum tobibatun. Nah, kalau antum tadi untuk perempuan apa laki-laki? Mudzakkar atau mu'annas? Dakar tadi. Mudzakkar. Berarti kalau antum salah apa betul, Umi? Salah. Salah. Coba. Jadi kalau satu orang, kamu satu orang perempuan adalah seorang dokter. Dokter. Makanya antuna. Kalau antuna tadi satu orang atau banyak? Banyak itu. Kalau antuna banyak apa satu orang, Umi? Banyak. Banyak. Berarti salah atau betul? Ini kalimatnya yang diminta adalah kamu satu orang perempuan adalah seorang dokter. Nah, coba kira-kira bagaimana Umi? Coba Umi sebutkan domir dulu. Domir itu ada berapa Umi? Ada 14. Ada 14. Kalau dia satu orang laki-laki? Seorang laki-laki Iya. berarti iya ya. Dia laki-laki berarti Dua. Huwa. Kalau mereka laki-laki, Apa? Ya. mereka banyak berarti hum ya, huwa, hum. Kemudian kalau dia satu orang perempuan, Iya. iya, hia. Kalau mereka banyak perempuan, Benar. hunna. Kalau kamu satu orang laki-laki, Satu orang laki-laki. Dua. iya. Kamu satu orang laki-laki, kamu teman bicara, apa lawan bicara? Antum Anta. Kalau kalian, berarti banyak di sini. Kalian banyak laki-laki. antum. Antum. Dan kalau kamu satu orang perempuan. Nah, ini sekarang perempuan ini, satu orang tapi. Anti. Anti. Nah, mumtaz. Kemudian kalau kalian jamak perempuan, kaliannya banyak tapi untuk perempuan, lawan bicara. Perempuan antuna ya. Antuna. Nah, mumtaz. Masya Allah. Jadi gimana Umi tadi? Yang kamu satu orang perempuan tadi apa? Tadi udah disebutin loh. Hah? Satu orang aja perempuannya. Anti. Anti, mumtaz. Masya Allah. Anti. Perempuan berarti nah sekarang kamu seorang dokter tadi apa Umi bahasa Arabnya? Kalau di atas tadi tobibat itu untuk jamak. Nah, kalau satu orang aja pakainya gimana? Tabibat apa ya? Tabibat.
Tobi? Tapi batun ya. Iya, Tobi Batun Mumtaz. Ahsan. Tobi Batun. Jadi di sini tidak ada panjangnya, langsung pakainya apa? Tak marbuto. Batun. Anti Tobi Batun. Nah, Mumtaz. Ini Masya Allah bisa Umi ini. Masih ada yang bingung? Insya Allah sudah bisa. Insya Allah ya, Masya Allah. Jadi intinya kita harus memahami dulu domir. Ya, Iya. dia, mereka, apa-apaan. Dia, mereka berdua, mereka jamak untuk muzakkar. Kemudian untuk muannasnya juga kita harus tahu yang mana. Kemudian lawan bicara, kamu, kalian berdua, kalian jamak untuk muzakkar dan untuk muannasnya juga sama. Ya, maka kita harus bisa membedakan itu dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa membedakan, insya Allah udah nggak bingung lagi masuk ke dalam kalimat seperti ini. Dan memang Ya, domir itu agak lumayan, jadi memang harus bersabar untuk mempelajarinya. Begitu. Insya Allah udah paham ya Umi ya? ya insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakillah khair Baik, Ustazah. ada yang, amin wa yakum. Ada yang masih bingung lagi, Umahat? Afwan saja itu kalau penggunaan al itu atau bibatun pakai alnya itu bagaimana Ustazah? Apa enggak yang enggak? Oh, jadi kaidah yang pertama itu asal khobar itu dia nakiroh, tapi nanti ada sebabnya khobar itu dia ma'rifah. Jadi untuk mengkhususkan. Tapi kita belum sampai pembelajaran sana ya. Jadi kalau kita di awal itu difokuskan eh, khobar itu baru bentuknya yang nakiroh, yang umum, yang ada tanwinnya. Yang ada tanwinnya salah satu isim yang menunjukkan keumuman itu dia bertanwin kecuali nanti ada kecualinya Umahat nama orang ya Muhammadun dia bertanwin tapi dia disebut apa isimnya nakiro apa ma'rifah? Rifah. Ma'rifah. Nah seperti itu beda dengan baitun. Nah baitun di sini nakiro atau ma'rifah? Baitun. Nakiro. Nakiro ya karena baitun itu menunjukkan suatu benda bukan nama ya. Maksudnya bukan nama orang ya, bukan nama tempat. Maka dia di sini dihukumi nakiro karena tidak dilekati alif lam. Nah, lalu bagaimana cara merubah isim nakiro menjadi isim ma'rifah? Salah satunya yaitu dengan memberikan tambahan alif lam di awalnya. Jadi kalau sudah ada alif lam berarti tanwinnya hilang menjadi al baitu. Seperti itu. Nah, nanti pada tahapan pembelajaran lanjutan, nah itu ada lagi nanti khobarnya itu bentuknya ma'rifah. Jadi dilekati oleh alif lam. Jadi untuk apa? Untuk mengkhususkan. Jadi tidak umum lagi, sudah sangat-sangat khusus. Dan nanti contohnya di dalam Al-Quran juga ada. Tapi sementara ini, karena kita di awal ini, maka kita fokuskan di khobarnya bentuknya nakiroh dulu ya, bertanwin. Nah, kalau mau misalnya atau bibatnya diganti alif lam, itu diletakkan menjadi mubtada dulu. Misalnya at-tobi batu, misalnya jamilatun. Seperti itu. Kayaknya kemarin udah pernah ya membuat tugas jumlah ismiyah yang dia itu berasal dari isim ma'rifah yang udah kita pelajari. Nah, misalnya jumlah ismiyahnya dari isim alam, dari isim yang dilekati oleh alif lam, dari isim isyarah, isim mausul, kemudian apa lagi? Isim domir, ya, kemudian isim yang diidhofakan kepada isim-isim yang tadi, yang 5 tadi. Sudah belum? Sudah apa belum memahami? Kayaknya sih sudah ya. Sering anak kasih tugas kayaknya tuh sebenarnya. Ya. Seperti itu. Ada yang mau tanya? Untuk yang ada alnya itu harus jadi mutada dulu di depan ya saja gitu. Kalau yang di tengah mah pakainya nakiroh gitu. Oh, ini. Maksudnya misalnya gini kah? Bentar. Misalnya ini ya. Hadza al-kitabu. Ini maksudnya. Rakhisun. Gini, siapa namanya Umi siapa tadi Umi Yuyun ya? Misalnya maksudnya kitab yang ada di tengah ini kah?
Enggak, Ustazah, misalnya kalau kita misalnya kayak kemarin kita tugas tuh ada bahasa Indonesianya kan kita ke bahasa Arabin gitu. Nah, itu kan apa pakai al, apa pakai apa nakiro, kita bikinnya masih masih bingung gitu Ustazah kalau misalnya dari Oh, itu. Oh, itu mau muskilah, mau dipakein al, mau enggak apa-apa. Itu kan di filenya ya. Jadi file itu, kalau file, ya beda lagi ya. Nah, kalau file itu bisa makrifah, bisa nakiroh. Tergantung konteks kalimatnya aja. Ya, mau nakiroh, nah betulkan, mau makrifah, nah betulkan juga. Iya. Karena Cek nggak ya. anak kasih tahu kan, kemarin itu maksudnya file harus nakiroh gitu. Kecuali anak bilang kayak gitu ya. Jadi mau muskilah, nggak ada masalah, Umi. Oh, cek khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Ada lagi yang mau bertanya? Yang untuk Afan Ustazah yang ada mudhof ilaihnya belum ngerti Ustazah. Yang ada mudhof. Oh, baik. Iya. Bingung ya Mas Yumi? Sebentar. Iya. Mana tadi? Kita balik lagi ya. Halaman berapa Umi? 90. Halaman berapa ya? Mahat. Mulai mah udah yang dulu soalnya. Halaman berapa Mahat tadi? 69. Mahat pada kemana ini? Ada Ustazah. Ya. Ini ya. Ya ini. Yang ada mudhof ilaihnya nih. Ikhwatu Hamidin. Nah ini pasti sudah lupa nih Umahat Qaidah mudhof ilaih karena udah di pelajaran yang kelima depan sekali. Ya, di dars yang kelima atau enam kalau nggak salah itu mudhof ilaih. Di sini Qaidah mudhof ilaih kita merujuk lagi ya. Yang pertama, antum ikhwatun Hamidin. Di dars 5 Ustazah. Nah, kan di dars 5. Ya. Umi, ini tadi yang bertanya siapa? Umi Yayan ya? Iya, iya. Iya Ustazah naam. Iya, soalnya Umi Yayan mungkin di awal-awal dulu tuh nggak begitu aktif ya. Jadi ini. Sekarang Masya Allah Mumtaz, saya senang. Sekarang aktif banget Masya Allah. Tadi apa pertanyaan di tadi? Antum tolong dibantu Umi, apa tulisannya tadi Antum? Antum akhawatu Hamidin. Ikhwatu. Oh, ikhwatu. 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 Oh. Ini ya. Hamidin. Bener nggak gini tulisannya? Ikhwatunya pakai tak maftuhah kan ya? Tak marbuto Ustazah. Tak marbutoh. Kak Marbuto Ustazah yang jamumudna ana salimnya baru Oh iya, ini jamak taksir ya. 6. Ikhwatu Hamidin. Nah, di sini ini adalah mudhof ilaih ya. Antum. Ini sebagai mubtadanya, khobarnya ikhwatu. Kemudian Hamidin sebagai mudhofun ilaih. Kaidah mudhof ilaih itu yang pertama, dia tidak boleh dilekati oleh alif lam. Tidak dilekati alif lam. Mudhof tidak dilekati alif lam. Kemudian dan tidak bertanwin. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Berarti artinya domah saja, fathah saja, atau kasroh saja. Kemudian mudhof ilaih wajib majrur. Majrur identik dengan apa? Kasroh ya. Kecuali, nah, nanti berarti kalau isimnya musanna beda lagi, tidak dengan kasroh, tapi dengan ya. Kalau muzakkar salim tidak dengan kasroh, tapi juga dengan ya. Nah, nanti baru jamak taksir dengan kasroh, jamak muannats salim dengan kasroh, ya. Kemudian berikutnya lagi ismul adzillah yang sorif dengan fathah. Nah, di sini
kita perhatikan di kata ikhwatu hamidin. Ikhwatu di sini sebagai mudhaf ilaih. Ya, ikhwatu sebagai mudhaf ilaih. Tidak dilekati oleh alif lam dan tidak boleh bertanwin. Sampai sini bisa dipahami pernyataan ini. Jadi nggak boleh ada alif lam di sini, misalnya al-ikhwatu atau ikhwatun. Ya, karena mudhaf ilaih itu kan menunjukkan dua kata yang bergabung menjadi satu sehingga menimbulkan atau memunculkan makna baru. Ikhwatu itu saudara-saudara. Hamid nama orang. Tapi ketika dia bergabung menjadi satu, maka menjadi apa? Kepemilikan saudaranya Hamid. Saudaranya Hamid. Kitabu misalnya, buku ya. Buku kitabu, jamaknya kutubu. Maka kutubu Hamidin, buku-bukunya Hamid. Artinya bukunya milik Hamid. Nah, kalau di sini ikhwatu Hamid. Saudaranya Hamid. Seperti itu. Nah, yang kedua, mudhaf ilaih berarti isim yang terletak setelah mudhaf. Berarti isim kedua. Nah, di sini wajib majrur. Majrur berarti dia bisa dengan kasroh, bisa dengan ya, bisa dengan fathah. Tergantung nanti isim setelahnya itu apa? Isim mufrad kah, musanna kah, jamak mudzakkar salim kah, jamak muannats salim kah, jamak taksir kah, atau ismul ladzi la yansharif, atau misalnya asmaul khamsah. Nah, seperti itu. Jadi sampai sini bisa dipahami? Umi Yayan? Insya Allah. Nah, yang dibingungkan yang mananya, Umi? Yang dibingungkan di mananya? Menentukan mubtada khobarnya atau yang mananya? Cara membentuknya atau cara memberi harokat? Memberi harokat, kemudian awalnya itu jadi ingatnya mudhaf itu objek gitu. Hamidin. Gitu. Oh, gitu. Beda ya. Jadi kalau kita kalau ketemu kalimat, kita lihat dulu jenis kalimatnya ini apa? Yang pertama. Nah, kalau jenis kalimatnya diawali dengan fiil, afan, isim, ya. Ini jadi misalnya ada kalimat pertanyaan nih, ada hal a atau yang lainnya, aina gitu. Tapi setelah kata-kata pertanyaan tersebut isim, maka itu namanya jumlah ismiyah. Tapi jika setelah kata pertanyaan tersebut atau huruf pertanyaan tersebut itu setelahnya adalah fiil, maka dia masuknya adalah jumlah fi'liyah. Itu untuk mempermudah kita memahami konteks suatu kata. Nah, berarti kalau kita sudah tahu jenis kalimat tersebut, itu kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka kita bisa menentukan selanjutnya, yakni tentang mubtada khobar. Maka yang perlu kita perhatikan, bahwa kalau di awal-awal kita belajar ini, mubtada itu jenisnya selalu ma'rifah. Ya, selalu ma'rifah terletak di awal kalimat. Nanti ada mubtada itu jenisnya yang nakiroh, tetapi wajib diakhirkan. Tapi bukan pelajaran kita, nanti masih jauh ya. Nah, itu. Terus kemudian di sini antum. Oh, berarti udah ketemu nih isim ma'rifahnya dari isim domir. Berarti ini sudah jelas jadi mubtadanya. Terus kemudian kita lihat kata kedua. Ikhwatu. Misalnya nggak ada harokatnya ya, tadi gundul gitu. Nah, tapi kita lihat kata ketiganya ini nama orang atau nama sebuah tempat. Maka sudah pasti bentuknya ini adalah mudhafun ilaih. Itu misalnya ada kata kutubu. Setelahnya itu misalnya mudarisu. Ya, ke kutubu ada kata kutubu. Kalau mudarisu itu kan udah ini ya umat, udah hafal lah tulisannya ya. Ada mim, dal, ro, dan sin gitu ya. Paling kalau balik ya nanti ini madrasatun kah, mudarisu kah. Biasanya kayak gitu, kebalik-balik gitunya. Tapi kita lihat jika ada dua isim seperti itu. Tapi biasanya yang terakhir itu misalnya dia isim yang dilekati oleh alif lam. Berarti kalau di belakangnya dilekati oleh alif lam, depannya nggak ada alif lam, maka sudah dipastikan itu adalah mudhaf ilaih. Seperti itu. Gitu ya, Umi Yayan ya? Enam Ustazah. Insya Allah. Iya, kalau masih bingung nanti dikasih tugas biar nggak bingung. Nanti umatnya dikasih tugas biar nggak bingung ya.
membuat kalimat. Tapi harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, tugasnya numpang lewat aja tetap aja kita bingung. Jadi kita itu proses dari kebingungan kita itu ketika kita belum mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita udah megang pena, kemudian menuangkan di atas sebuah kertas, nah itu walaupun kita salah, tapi kita udah berusaha mencoba mengerjakan. Nah itu nanti dari situ kita jadi paham. Apalagi ini kalau kita kerjakan sendiri ya dengan hasil pemikiran kita sendiri, itu kalau kita misalnya salah menjawab, justru itu yang akan diingat. Jadi Seperti penasaran. itu. Ustazah. Kalau salah Jadi jadi selain penasaran. penasaran, iya. Kayak tadi Jadi makanya saya memukul dan dipukul itu. Ini kenapa bisa kan saya tulisnya doroba, tapi apa namanya saya takut ragu. Saya tanya, saya telepon tuh siapa sampai handphone ya. ya sampai telepon. Kenapa ini bisa duriba? Katanya saya bilang gitu. Oh, ini maklum kenapa? Karena ada di situ. Jadi kalau dia pakai maklum. Oh gitu. Kalau dipakai majhul. Majhul ya, majhul. Nah, Di pakai majhul dia bilang gitu. Oh gitu. Iya makanya udah apa ininya tinggal harokatnya aja Ustazah, yang kita tuh kadang-kadang bingung gitu kan Ustazah. puter-puter ya. Iya, nggak Harokatnya itu. apa-apa. Jadi Pokoknya ya itu. Kalau kita belum harus berasap nih, memikir. harus belajar ini. Kan kalau beliau kan berdua itu kan Umi Lani sama Umi Nurba itu udah join duluan ya. Jadi kan saya bilang besok misalkan join berdua, bawa kita ya. Masya Allah. Jangan berdua aja pintar ya, Bang. Oh, ini sebelum pelajaran Maria masuk duluan, gitu kan maksudnya? Beliau tuh kalau ngerjain PR tuh berdua udah Belajar berdua duluan gitu. Ustazah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kalau Ustazah. kan pada bingung juga kan, itu yang pintar aja bingung misalnya. Mereka pada bingung. Kayaknya ini akhirnya buka gitu. Nah kalau saya kan emang waktunya ini pas tadi bisa ngerjain, tadinya juga aduh mau ngerjain gimana, ya udah dipaksain kerjain gitu ya, kalau enggak kerjain gitu kan, dipaksain kerjain. Tapi bingung ini kok bisa jadi ini, jadi Pokoknya itu yang penting dituangkan dulu yang dalam pikiran ke dalam kertas. Pasti nanti itu ada aja jalan. Nanti misalnya udah ini kok salah harokat sih kayaknya, pasti dihapus lagi ya kan? Habis itu baru dikasih tahu nih kalau dia begini. Oh gitu. Jadi kalau dia ngomong tadi beda dia gitu. Oh baik gitu. Jadi itu tuh udah agak ngerti gitu. Cuma Masya Allah. perlu belajar lagi saja. Jarang murojaah gitu loh Ustazah. Iya, Masya Allah. Ya kadang gitu. Ya, kalau pas mau lagi ada PR doang baru rekam. ya, kadang kayak gitu. Apa namanya? Kadang sebenarnya mudah, tapi kita tuh udah hektik duluan, panik duluan. Itu jadi kayak susah sebenarnya. Oh gini, jadi kalau kita ada kemarin itu yang ngerjain itu sampai jam 12 malam karena penasaran kok ini kok kayak ini. Jadi ya itu tadi pertama harokatnya, telitian dari harokat. Ini kok kayaknya salah. Terus habis itu harus lebih teliti lagi kalau sudah nanti bentuknya ini muannas apa mudzakkar dulu. Nah, kalau ibaratnya kalau dia majhul, nah naibul fa'ilnya muannas berarti fiilnya juga harus menyelesaikan muannas. Nah, itu biasanya yang terbanyak yang tuh di situ, yang terlupa. Kalau pokoknya kalau ada tugas itu dikerjakan, insya Allah memudahkan kita memahami ya. Jadi mengukur sejauh mana kita udah paham pada pelajaran tersebut itu. Mungkin yang belum paham ya kayak gitu saja, nggak mau ngerjain kayak belum paham. Pokoknya harus dituangkan dalam sebuah tulisan. Kalau ibaratnya nggak paham, apa aja deh ditulis di situ gitu. Tapi nanti lama-lama ini, kalau ibaratnya kan kemarin kan kata kerjanya mudah kan, memukul, dipukul kan sering kita ini kan ya, Pak Guru. Ustazah kenapa dia bisa jadi 2000? Oh iya, insya Allah besok dijelaskan ya. Makanya kayak ini ya belum dibalas nanti biar semuanya pada ngumpul di Jumat. Jadi kemarin nanti sempat tanya Umi Lani juga. Coba dilihat lagi kalimatnya kata gitu. Udah nunggu besok aja pusing katanya.
Dilihat lagi kalimatnya Iya. kadang-kadang ada masih penasarannya. Dilihat Nggak lagi apa-apa. kenapa Justru jadi yang belum ngerjain juga karena sudah ada gambaran, jadi bisa ngerjain nggak apa-apa. Jadi biar mereka belajar menulis, Ustazah. Betul, iya. Biasanya yang pertama ini yang menjadi pembuka amalnya banyak loh ya. Istilahnya menyemangati yang lainnya. Terus habis itu bisa jadi bahan rujukan. Bahan rujukannya, oh ternyata seperti ini ngerjainnya. Habis itu yang kedua sudah mulai ada benar, oh seperti ini nggak apa-apa ya. Namanya kita ini ya belajar bareng-bareng. Jadi ya berkembang bareng-bareng, berbuah bareng-bareng. Gitu. Pokoknya intinya itu kalau ada ini kayak kemarin itu Ana sematkan itu juga tugas itu kalau lebih teliti lagi kalau sudah ini Mas jawabnya diganti. Itu Oh juga iya tadi ya ini nanya Ustazah. Jadi kalau huruf tadi saya pikir kan ada 6 kan, bilang gitu. Umi salah, yang itu dia bukannya itu. Jadi apa namanya, bukan karena ada beridofah dengan lam. Oh jadi salah gitu. Iya. nanti itu juga sekarang Kirain bisa kita 6, bahas ternyata insya salah Allah ya. gitu. Kalau yang mabni kan udah hafal gitu. Iya, Iya, kalau kalau Babri kan mabni udah kan kita hafal udah tuh hafal ya Masya Ustaz. Allah. Tinggal prakteknya yang itu doang itu, Masya Allah. Iya. Ya, yang penting itu ya istiqomah untuk senantiasa belajar. Ya, tapi hari ini sampai di mudhof ilaih, insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi pembelajaran Rasulullah ya. Yang belum paham seperti tadi ya Umahat, Ana lebih suka kalau saya belum paham gitu. Jadi ada diucap nanti kalau kita makin jauh karena ini kalau mudhof ilaih itu pembelajaran awal, sifat mausuf, naat man'ut itu di awal-awal bab. Jadi itu harus tuntas. Nanti kalau udah tuntas, masalah pembahasan domir apa itu enak untuk mengikuti berikutnya. Udah nggak bingung lagi. Anta untuk siapa, anti untuk siapa, dia untuk siapa, huwa untuk siapa. Artinya kalau yang menunjukkan dua orang itu kan sama huma ya, dua orang laki-laki huma, dua orang perempuan huma. Kalau kalian berdua perempuan dan laki-laki juga sama antuma. Nah, tinggal berapa? Dua, empat aja yang kita hafalkan. 8 ya. Seperti itu ya. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya. Tetap istiqomah dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kita memahami apa-apa yang akan kita pelajari. Barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan khairan, kasiran, Ustazah. Amin.